Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seli Rizkyani dari kelas 1A. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Baik, Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Saya mengambil video ini, saya ingin menjelaskan tugas-tugas saya atau PowerPoint saya atau PPT saya, yaitu dari mata kuliah Ulumul Quran yang berjudul Hedonisme dalam Pandangan Islam. Oke, baik teman-teman. Di sini siapa sih yang nggak tahu hedonisme itu apa ya? Kalau misalkan kalian belum tahu, mari ikuti video saya kali ini. Saya akan menjelaskan latar belakangnya dahulu. Untuk yang pertama adalah fenomena hedonisme, gaya hidup yang menjadi kesenangan materi dan indrawi sebagai tujuan utama dapat menyebar melalui jalur pandangan, pernikahan, dakwah, atau serta asimilasi budaya, pengaruh Arab, Persia, Gujarat, dan Kesultanan Utsmaniyah tergerus oleh konsumerisme, media sosial, dan tren yang fana. Untuk slide selanjutnya, yaitu adalah rumusan masalah. Untuk rumusan masalah kali ini, yang pertama itu, bagaimana Al-Quran mengidentifikasi dan mengkritik pola perilaku yang mengarah pada hedonisme seperti bermegah-megahan atau yang bisa disebut dari al-takasur dan sikap berlebihan, israf, atau bisa disebut israf ya. Yang kedua, bagaimana kisah-kisah dalam Al-Quran seperti kisah Korun dapat dijadikan pelajaran untuk memahami konsekuensi dari gaya hidup hedonisme. Untuk slide selanjutnya, slide yang ketiga adalah definisi kritik Al-Quran. Di sini seperti kritikan Al-Quran. Yang pertama, dari surah Al-Takasur dari 1 sampai ayat 2. Dari surat Al-Takasur ini surah ke-102. Dan mengkritik perilaku, saling membanggakan harta dan keturunan. Dan untuk yang dari ayat ini Al-Hadid ini, maaf ya, untuk untuk surat Al-Hadid ini dari ayat 20 surah ke-57. Untuk menggambarkan kehidupan dunia sebagai permainan senda gurau dan perhiasan yang fana. Untuk slide selanjutnya, sikap berlebihan atau disebut israf dan boros atau disebut adalah tabzir. Al-Quran tidak melarang kenikmatan tetapi menetapkan batasan. Kalian tahu kan arti batasan? Yang sesuatu yang dibatasi oleh Allah, yang tidak boleh berlebihan. Jadi Allah itu diperbolehkan untuk kita untuk bersenang-senang atau menikmati sesuatu, adanya kenikmatan dari Allah. Hanya Allah itu hanya membatasinya saja agar kita tidak lalai atau kita telah berlebihan. Allah itu tidak suka sesuatu yang berlebihan, apalagi tentang keburukan temanya. Baik, balik lagi ke materi saya. Dari surat Al-A'raf dari surat ke-31 yang artinya makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan, seperti tadi saya jelaskan. Dan untuk surat Al-Isra dari ayat 26 sampai 27,
Dalam artinya, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros ini adalah saudara-saudara setan. Dan untuk slide selanjutnya, yaitu pelajaran dari kisah Korun, solusi Al-Quran, konsep keseimbangan. Di sini yang saya jelaskan dari surah Al-Qasas dari ayat 76 sampai 83. Untuk artinya yaitu menceritakan kesombongan Korun karena hartanya dan azab yang menimpanya. Pesan moral harta dan kekuasaan adalah ujian, bukan jaminan kebahagiaan abadi. Untuk yang kedua itu adalah dari surat Al-Qasas juga dari ayat 77. Dan artinya itu dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan oleh Allah kepadamu atau kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dan kenikmatan duniawi. Dan untuk slide selanjutnya, pembahasan definisi dan kritik Al-Quran. Secara singkat, hedonisme adalah hidup yang menganggap kesenangan sebagai tujuan utama. Masalahnya muncul ketika kesenangan itu menjadi obsesi, melupakan tujuan hidup yang lebih besar. Al-Quran secara tegas mengkritik pada pikir ini dalam Al-Takasur. Allah mencela perilaku orang yang saling membanggakan harta dan keturunan hingga melalaikan mereka dari surat Al-Hadid. Semakin memperjelas dengan menyebut kehidupan dunia hanya permainan dan perhiasan. Dan banggaan yang fana menegaskan bahwa kenikmatan dunia hanya sementara. Dan untuk slide selanjutnya, yaitu tentang pembahasan sikap berlebihan, israf dan boros atau disebut tazir. Penting untuk dipahami bahwa Islam tidak melarang kenikmatan dunia, tetapi menentang sikap berlebihan, israf dan boros tazbir. Dalam Al-A'raf, Allah memerintahkan kita untuk makan dan minum, tetapi melarang berlebih-lebihan. Sikap boros seperti yang dijelaskan dalam surah Al-Isra bahkan dianggap sebagai perbuatan yang sejalan dengan setan. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran mengajarkan moderasi, bukan penolakan terhadap nikmat. Pembahasan untuk saya selanjutnya adalah pembahasan pelajaran dari kisah Korun. Kisah Korun menjadi contoh nyata konsekuensi hedonisme. Korun adalah sosok yang sangat kaya, namun kesombongan atas harta yang dimiliki membuat ia menolak ajaran Nabi Musa. Ia menganggap hartanya sebagai hasil jernih payahnya semata, bukan karunia dari Allah. Akibatnya Allah membenamkannya ke dalam bumi bersama seluruh hartanya. Pelajaran penting adalah harta dan kekuasaan adalah ujian dan menjadikannya sebagai sumber kesombongan dan membawa kehancuran. Dan untuk slide selanjutnya adalah di titik kita sudah kesimpulan. Kesimpulan ini adalah Al-Quran tidak serta-merta melarang kenikmatan dunia, tetapi mengkritik perilaku berlebihan, bermegah-megah, dan menjadikan sebagai tujuan akhir kehidupan. Hedonisme dianggap sebagai pandangan yang menyesatkan karena berfokus pada kesenangan yang bersifat fana dan melalaikan manusia dari tujuan penciptaannya. Baik, terima kasih atas presentasi saya malam ini. Singkatnya adalah sesuatu yang berlebihan itu tidak baik dan akan berakhir
negatif atau bersifat negatif. Seperti contoh hal kecilnya yang untuk kegiatan sehari-hari kita, yaitu makan berlebihan itu akan mengakibatkan suatu berbeda-beda penyakit. Seperti misalkan makan makanan manis yang sangat berlebihan itu bisa menyebabkan diabetes, dan untuk makan makanan yang berminyak itu akan mengakibatkan kolesterol. Dan selebihnya pun juga seperti itu. Untuk dunia dan akhirat itu harus seimbang, tidak boleh berat sebelah atau seperti kalian terlalu fokus terhadap duniawi atau seperti apa. Jadi kalian ingin mengusahakan sesuatu harus seimbang. Jadi ikhtiar ada dan usahanya pun ada. Jangan untuk usahanya doang tapi ikhtiarnya tidak ada. Doa untuk sholat, untuk yang lainnya itu tidak dijalankan, ya kalian belum tentu bisa berjalan lurus. Kalian harus seimbang, sama-sama seimbang gitu. Baik, terima kasih atas penjelasan saya, dan maaf jika ada salah patah kata pun atau beberapa gerak-gerik saya atau cara bicara saya yang agak belibet, atau saya ada salah kata untuk semuanya, untuk kayak typo, untuk kayak seperti apa atau yang kurang sopan. Tolong maafkan saya, bukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Baik, terima kasih. Sekian dari saya, Sally Rizkyani, kelas 1A, Prodi Pendidikan Agama Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.